Jangan kurang bagian-bagian terus, karena ada Iko latihan pramuka. Kasih keluar ini. Nervous. Iya. Oke. Tunggu dulu. Oke guys, ulang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua dalam acara bukan podcast. Ulang. Bukan begitu, ulang. Mak Angus dulu, cuma baru bukan podcast ke belakang. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kurang bagian-bagian terus, karena ada Iko latihan pramuka. Kasih keluar ini. Nervous. Iya. Oke. Tunggu dulu. Oke guys, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan orang di sini di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus. Baik, masih dengan konten yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Sebenarnya yang mau opening hari ini misteri. Cuman dia mungkin agak gugup karena biasanya dia kebagian untuk pertanyaan-pertanyaan. Untuk malam ini Mak Angus kasih tugas dia untuk opening. Tapi seperti itu kenyataannya guys. Jadi Mak Angus ambil alih ya. Seperti malam-malam sebelumnya, kita kedatangan tamu tentunya hanya di satu-satunya konten yang tidak ada di dunia manapun, yaitu bukan podcast. Apa? Pokoknya. Dan untuk malam ini, Mak Angus kedatangan satu orang tamu ya. Tamu yang luar biasa seperti konten sebelumnya. Kalau tamu di sini itu bukan kita undang tapi datang sendiri. Yang berikut bawa makanan sendiri, dibayar lagi ya. Jadi untuk konten bukan podcast ini luar biasa guys. Tamu-tamunya itu datang tanpa diundang ya. Langsung saja kita akan ke tamunya malam ini. Seorang mau dibilang ibu, masih dapat lihat cewek-cewek guys. Mau bilang cewek-cewek, so ada anak guys. Jadi pokoknya ibu muda ya. Dan ibu ini seorang dokter, tidak tahu dokter. Tidak tahu dokter apa nanti kita Angus yang bertanya. Oh, jadi Mak Angus sekarang bertanya? Iya. Opening, pertanyaan, closing Mak Angus semua? Karena yang diundang sini guys, tamu-tamu yang bukan viral tapi yang punya keahlian. Asik. Dan ibu ini ada keahlian bisa makan jaring. Ya ibu ya? Bisa apa? Makan jaring. Oh ya. Yang tanya-tanya. Tapi misteri bertanya, jangan makan gaji buta. Masa Mak Angus sama so opening, so pertanyaan, so closing. Sebentar bertanya juga. Iya. Jaga bayar mahal baru yang bertanya. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama dan kita langsung ke tamu kita malam ini. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Suar guys. Jangan Ini ruangannya dingin. Panggil Dewi saja. Oh Dewi. Ade. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama dulu untuk identitas diri dulu. Nama siapa? Kerja di mana? Umur berapa? Suami berapa? Suami berapa? Sudah nikah belum? Anak berapa? Pokoknya sebutan itu dulu. Silakan. Ibu. Saya Dewi Sinta. Kesana lihatnya. Oke. Hai guys. Yang penontonnya Mak Angus. Perkenalkan saya Dewi Sinta. Saya teman satu kerja dengan Mak Angus. Oke. Dan saya datang ke sini sebenarnya untuk ngantar kue, tapi saya dibawa ke ruangan ini kan untuk bukan podcast untuk malam hari. Tapi saya senang ini kesempatan pertama dan saya juga ingin berkenalan dengan penontonnya Mak Angus. Oke, Mak Angus Haters. Orang punya logo sendiri Mak Angus Haters. Oh, Mak Angus Haters. Bukan Mak Angus Lovers. Pokoknya karena di sini banyak haters daripada yang lovers. Jadi dari benci jadi cinta. Oh, insya Allah, amin. Jadi begini, tadi kan sudah sempat disebutkan tadi Ibu Dokter ya? Ada baca DP CV? Bukan dokter gitu. Bukan dokter? Bukan, jangan disebut dokter. Oh, apa dong? Tapi sudah selesai sekolah S3 kan? Sudah selesai, tapi bukan dokter.
Luar biasa. Sudah sekolah S3. Itu jurusannya apa, Ibu? Saya lebih sering panggil Adel, guys. Sebenarnya ini tamu saya sudah kenal karena memang yang di sini ini adalah tamu-tamu yang punya keunikan tersendiri. Jadi saya sering panggil Adel. Kenapa itu Adel? Dia sendiri bisa menjawabnya. Ya silakan, Del. Gimana? Apa nama jurusan apa itu di S3 itu? Jurusannya perikanan. Jadi saya waktu kuliah, alhamdulillah dapat kesempatan untuk lulus di S1-nya perikanan. Kemudian pada saat saya masuk di universitas dapat kesempatan untuk ambil S2. Nah, S2 juga saya jurusannya perikanan, cuma memang perikanan itu kan ada macam-macam. Jadi sama seperti di pertanian, sama seperti di agribisnis, itu ada dia ada konsentrasinya. Jadi ada yang ke budidaya, ada yang ke pemanfaatan atau penangkapan, kemudian ada juga yang ke sosial ekonominya perikanan begitu. Dan itu saya alhamdulillah juga dikasih kesempatan ambil juga kebetulan dapat beasiswa untuk S3 ya. Jadi beasiswa ya. Sudah. Begini Del, ini secara physically ini ya. Secara physically kalau mau dilihat lebih bagus, cocok kayaknya ke pramugari, poluan. Kenapa tertarik dengan perikanan, Del? Oh iya. Kenapa perikanan? Karena saya lihat potensi ya. Oh, potensi. Jadi memang kita ini kemana-mana juga kan, kalau kita Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi memang banyak sekali ada pulau-pulau, dan saya juga berpikir selama penduduk dunia ini masih makan ikan, ya, pasti prospek untuk perikanan itu nggak akan pernah mati lah, atau minimal kesempatannya ke depan akan lebih bagus jika kita ambil yang jurusan perikanan. Karena juga perikanan itu kan kita tahu adalah kebutuhan pangan dunia ya, dan itu juga satu kebutuhan pokok. Siapa yang tidak suka makan ikan di sini? Apakah Mas Agus suka makan ikan atau Misteri suka makan ikan? Terus S1, S2, S3 itu ada ambil di mana? Di Makassar. Semuanya di Makassar. Ya. Jadi saya S1 di Makassar. Untuk tahunnya sepertinya sudah lama. Oh, tidak apa-apa, biar tidak usah disebutkan. Sudah terlalu jauh. Iya, kembali ke masalah ikan tadi. Yes. Tidak merasa ikan meskipun enak kan pada dasarnya kita baunya mungkin tidak tidak merasa pegang ikan atau berkecimpung di dunia ikan seperti itu. Bagaimana, Del? Iya. Jadi memang pada awalnya untuk bau atau misalnya kita kayak kalau penelitian terus ke tempat-tempat seperti ke pelelangan atau misalnya kemana, itu memang agak pastikan kaget dulu ya, butuh baunya menyengat beberapa waktu untuk penyesuaian. Namun akhirnya setelah kita masuk juga akhirnya jadi cinta ya. Jadi memang pertama itu jadi haters dulu, tapi lama-lama jadi cinta. Jadi semua cinta. Ya, insya Allah kita jadi mangus haters, jadi mangus lovers. Seperti itu. Jadi akhirnya kita jadi suka, jadi cinta. Dan kebetulan juga saya penelitiannya terkait yang kemarin ini ada ikan kerapu. Jadi itu kan ikan karang. Jadi memang rasanya juga itu memang lezat ya. Memang semua ikan enak ya, tapi memang ada beberapa untuk ikan yang pelagis yang di perairan, dia kan agak seperti oci, lajang. Nah, ada yang untuk ikan yang yang di daerah karang juga itu lebih enak. Oh, begitu. Peringkat pertama ikan apa? Jadi memang dia ada macam-macam trophic levelnya kan. Jadi kan seperti biasa di pelajaran biologi kan pasti ada karnivornya, ada yang ikan juga begitu, ada yang makan tumbuhan, ada yang jadi yang paling daging. Bagus ikan itu apa? Kalau disebut jadi peringkat pertama ikan paling enak gitu, menurut Adel? Agak sulit ya, karena rata-rata ada momen-momen tertentu kan orang suka makan bubara, gitu, orang jadi suka tidak makan, ada tersendiri. Karena ya, kalau setiap hari juga orang misalnya makan oci, semua bosan juga kan, agak sulit. Yang jelas memang kayaknya tergantung masakan juga ya. Kalau masakannya bumbunya enak, betul. Biar juga ikan teri pasti jadi enak rasanya ya kalau orang. Dan teri itu dia dalam trophic level dan juga ini tuh dia memang ikan teri itu kan kecil ya. Ikan kecil. Ukurannya juga kecil, jadi dia makannya itu plankton.
Nah, untuk anak-anak, bayi apa Plankton begitu. tahu misteri plankton. Tidak. Plankton. Apa itu? Ya, jadi memang tidak terlihat ya, tidak terlihat dengan mata. Jadi intinya kalau makan ikan teri atau orang bilang mairo atau orang bilang ikan apalagi ikan kiring ya, apa ikan kecil-kecil ya. Ikan apa? Nike. Oh, Nah, itu mirip-mirip Nah, lah, nike, tapi mirip. beda kan teri, Oh, iya, tapi iya, ukurannya iya. sama. Nah, itu kandungan gizinya bagus. Jadi anak-anak kalau sobat banyak makan itu ikan mairo, ikan teri, Itu bagus, proteinnya itu banyak. biar tidak minum susu oke. Karena semuanya udah ada di situ. Oh, bagus. Kembali masih masalah ikan ini. Saya pernah lihat Instagram Adel ini. Ini luar biasa ini usaha ikan ini. Ini diambil dari mana ini, Del? Sampai dapat ikan banyak, terus suplainya kemana? Coba cerita sedikit dulu terkait usaha ikan itu. Kalau Bukan cuma ikan ya, ada udang kemarin ya, saya lihat benar. di postingan Instagram. Nah, kita tahu bahwa Gorontalo ini memang masuk daerah Sulawesi ya, Pulau Sulawesi juga, dan Indonesia masuk, Katulistiwa masuk juga, Coral Triangle. Itu, Coral Triangle itu segitiga karang dunia. Ini memang misteri, langsung sini dia masih belum Ya. sekolah, saya langsung di sini. Jadi memang dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi intinya adalah segitiga karang dunia itu kalau bingung begini, Jo. Kayak misalnya saya mau bilang hutan yang paling besar itu, yang paling banyak DP lengkap, DP ekosistem, DP biodiversitas itu, DP keanekaragaman hayat itu di mana? Gimana misteri? Di Amazon, ya. Jangan Itu paling lupa dia. ini kan. Nah, kalau di lautnya ya, yang karang itu, yang paling lengkap, paling indah itu, ya di Indonesia ternyata. Dan DP titik, DP letak itu masuk juga Hasil Gorontalo. penelitian ini ya? Ya. Gorontalo Itu masuk udah ya? Masuk. Oh, luar biasa. Jadi kita orang mau ke arah selatan, kita orang mau arah ke utara. Kalau ketemu laut, kita orang dapat ada Teluk Tomini, ada Teluk Kuandang. Itu semua dia punya potensi perikanan tangkapnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kita orang mau kasih kanan, saya kiri, ada ikan semuanya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu diambil dari mana, dijual Iya. kemana? Jadi namanya kita peneliti, kita riset, orang juga sekali-sekali ngajar dosen, dan itu kita juga tetap berinteraksi dengan stakeholder perikanan tentu. Oh, Jadi kita bukan orang- ada tempat satu misalnya diambil dari Amerika, misalnya tidak? Enggak, Oh, bahkan tidak, kita memang. yang ngirim ke sana. Oh, luar Jadi, biasa. tanpa kita orang sadari, kita orang produksi di sini sudah sering dikirim di Hong Kong, sudah kirim Betul kan ke yang Cina. saya bilang tadi sudah kirim ke sebelum bertanya mana-mana. saya sudah bicara sama Misteri bahwa memang ini pengusahanya luar biasa, pengusaha ikannya yang jadi langganannya juga Iya. ada pejabat-pejabat ya. Betul. Del, ya? Banyak Jadi yang memang ngambil. kalau saya mau bilang kita orang mau terjun di perikanan, mau masuk perikanan, mau DP kuliah, mau untuk usaha perikanan itu masih sangat bagus kesempatannya. Terus saya jauh-jauh orang lihat kayak yang Ibu Menteri Susi itu, Betul, dia cuma betul. lobster aja yang dia ekspor, tapi dia bisa beli pesawat pribadi, dia Iya. bisa beli. Jadi Tapi orang belum bisa melihat itu ya. iya, karena orang berpikir untuk masuk perikanan itu, mau main-main pecis, Ya, tahu, betul. Sama atau mau seperti apa, begitu. pikiran kita masih memang. banyak sebenarnya, dan terbuka luas mau jadi apa kita. Dan kita sangat dibutuhkan di mana-mana. Jadi insya Allah untuk Amin, amin. masuk ke perikanan. Iya, masuk ke perikanan. Kebetulan ada Sekalian, program iya. studi aquaculture. Oh, oke. Sebentar, orang langsung promosi juga sebentar ini kalau Iya. untuk aquaculture. Ibu Adel ini kan dosen di Kita mana? bongkar ini guys. Nggak masalah, orang bongkar-bongkaran di sini. Sampai aib orang bongkar. Tidak, dulu kan itu hari. Iya. Dulu kan itu hari. Nah. Iya, Ibu bisa. Adel ini kan di prodi di budidaya perairan. Iya. Sekarang aquaculture. Iya. Maksudnya itu beda atau sama? Iya, mata kuliahnya sama, dosen-dosennya juga sama, namun itu hanya diganti nama. ya. Ganti Jadi, nama, tapi secara ini sama. aquaculture itu dia budidaya perikanan juga, itu tapi di bahasa Inggrisnya aquaculture. Jadi supaya biar lebih daya jualnya lebih tinggi, jadi kita ganti. Soalnya ada yang mendaftar, kebetulan saya panitia. Misteri. Promosi lagi ini, Mas. Iya, Promosi. jadi harus kasih Bayar ya, bayar. Promosi di sini mesti bayar ya. Oke. Jadi ada yang mau bertanya, ada jurusan budidaya di kampus itu. Ada. Turun, saya bilang sana,
Ini tidak ada, tapi aquaculture. Iya. Dengan sama itu ya? Sama sekali, tidak ada DP. DP Jadi mata besok-besok kuliah ada yang sama. tanya budidaya, so itulah aquaculture. Bahkan aquaculture itu adalah nama yang lebih dikenal di dunia ya. Jadi kayak aqua, ada itu aquaculture ya. Aquaculture itu kalau di luar negeri itu memang sebutannya ya aquaculture. Itu adalah budidaya perikanan sebenarnya. Itu bahasa apa itu aquaculture? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Bahasa aquaculture. Inggris. Nah, tapi kita pakai ejaannya K kan, aquaculture. Oh, Nah, iya, itu budidaya iya, perairan. iya, Jadi iya. sama budidaya perairan atau aquaculture itu sama. Jadi sama saja yang mau masuk budidaya perikanan dan aquaculture itu kita ada perubahan nama yang mengajar sama, tetap aku muka dan saya, kemudian ada mata kuliahnya juga sama persis. Luar biasa. Dan orang sudah akreditasi. Mantap. Promosi di sini, guys. Bayar, ini bayar. Oke, Del. Mau minum boleh dulu? Boleh, silakan. Baik sekali DP tuan rumah dia kasih minum saya ini. Jangan minum. Oke, sudah. Terus minum dari tadi. Sambil minum saya mau bertanya sedikit, tinggalkan masalah ikan, orang ke masalah lain dulu. Kalau saya dengar-dengar bukan cuman pengusaha ikan ya, ada usaha-usaha lain selain usaha ikan itu. Kalau boleh bisa dijelaskan itu. Usaha? Oh, iya. Ayo kita bongkar-bongkar di sini. Orang mau kupas abis dulu ini. Ada. Jadi intinya sebenarnya di era zaman sekarang ini kan otomatis kita juga banyak sekali peluang yang terbuka. Iya. Jadi bukan berarti seorang sarjana perikanan atau dosen perikanan atau dosen aquaculture itu tidak boleh berusaha begitu. Betul. Ya, jadi ya kita bisa kreatif, jadi kita bisa jualan online, bisa jual. Ada jual pemilik butik kan? pakaian. Pemilik butik kan? Usaha keluarga. Butik yang ternama di Gorontalo, tapi memang orangnya terlalu merendah-rendahkan Usaha diri. keluarga. Jadi Dan kalau Ibu Adel ini memang orang paling baik. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti sama Jakarta. iya, memang terlihat low profile-nya ya, Mangus Haters. Padahal memang ini pengusaha ikan. Pokoknya dari busu-busu sampai harum-harum ada apa dia. Jadi ada butiknya luar biasa yang sudah terkenal di Gorontalo. Kan ada artis-artis juga Yang langsung follow Instagramnya hanya untuk melihat-lihat itu ikan-ikan tadi itu, guys ya. Oke, masih ada lagi apa kesibukan lain selain dosen? Ini apa namanya, peneliti juga, ini banyak sekali. Iya, pokoknya ibu ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kan seperti yang Mangu sampaikan bahwa tamu-tamu yang datang adalah yang penuh dengan keunikan-keunikan Iya, bukan yang tersendiri. viral-viral. Tapi yang unik. Tapi kalau maksud semua viral ya? Iya. Insya Allah. Oke, Del, mungkin ada pesan-pesan ke Mangus Haters terkait, boleh juga promosi untuk apa namanya, program studio, boleh Bu. Misteri Adel mesin. itu kenapa jadi? Nah, itu Adel. Adel. Iya. Kenapa gimana itu nama Adel? Sampai kenapa? Itu sebutannya Maangus saja. Karena Karena kita suka, orang suka karaoke gitu. Jadi kalau mau nyanyi saya harus dipaksa untuk nyanyi lagu Adele itu. namanya memang Ade, Iya. tapi biar lebih keren lagi, Iya. taruh huruf L karena Adele. memang ini pencinta Adele, guys. Ya. Saya Coba tes. kagum. Saya ngefans Adele. Tes sedikit satu bait saja. Nggak bisa. Grogi ini. Satu bait Adele. Grogi sekali. Nanti di belakang layar taruh. Iya, oke. Nanti bakal layar. Baik, Mangus Haters, sekarang boleh ini promosi terkait apa tadi, aquaculture, boleh di konten Maangus. Oh, Suka-suka iya. saja. Iya, penonton Maangus yang haters maupun lovers, jangan lupa untuk kalau yang ingin kuliah, masuklah di program studi aquaculture di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oh, jadi di Universitas Gorontalo ya, dosen Kebetulan unggul saya dosennya dan ada banyak juga dosen yang dari luar negeri ya. Jadi Untuknya ayolah aquaculture. bergabung, Ya. insyaallah. Jadi Itu untuk yang mau kuliah. Pesan-pesan untuk yang mau usaha mungkin. yang usaha jangan ditunda, jadi mulailah dari awal. Seberapapun modalnya, mulailah, bergeraklah. Jadi kalau banyak alasannya, banyak tertunda, itu tidak akan jadi. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya, Ya, Dele. itu aja. Misteri, masih ada misteri yang mau tanya-tanya sedikit? Itu saja pesan-pesan terakhir. Sudah. Sudah.
Dan terakhir lagi, jangan lupa saya lain kali diundang lagi. Oh, boleh. Dan bawa kue lagi. Siap. Ya. Baik, Mangus haters, demikian tadi ya kita bincang-bincang di Bukan Podcast dengan tamu kita malam hari ini. Luar biasa, kita dapat inspirasi banyak. Cantik luar biasa, tapi usahanya usaha yang kadang-kala orang berpikir itu, aduh, mau bikin apa ini? Baunya ikan itu agak menyengat. Dan banyak sekali orang yang tidak suka. Tapi dengan adanya malam hari ini, penjelasan dari Adel membuka wawasan kita bahwa memang untuk prospek aquaculture itu luar biasa sekali ya. Terbukti ini seorang Adel sekarang sudah jadi doktor guys. Hanya mengambil studinya S3 perikanan ya, perikanan. Terus punya usaha lagi dan sangat-sangat low profile sampai dengan hari ini guys. Demikian dulu untuk Bukan Podcast kita malam hari ini. Sampai ketemu di Bukan Podcast dan masih dengan Mak Angus. Haters. Tadi kan tadi kan Mangus yang opening kan, sekarang Mister yang closing. Oh iya, Aure. Mau dibayar. Oke, closing. Oke, demikian bincang-bincang dengan Mbak Adel atau dosen kita yang paling baik hati di dunia ini, guys. Amin. Jadi sampai ketemu lagi di Bukan Podcast selanjutnya. Apa? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Selamat.